Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ila jannah. Amma ba'd. Puja puji syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbil Izzah atas segala cinta, kasih sayang dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat yang begitu luar biasa, nikmat iman, Islam, sehat jasmani maupun rohani, sehingga dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa iz ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tak lupa salawat seiring salam kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas segala perjuangan beliau beserta para sahabat, kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya kita beragama Islam. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisiku adalah agama Islam. Pemirsa dimanapun Anda berada, terlebih khusus adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan, pada bulan suci Ramadan ini patutlah kita untuk selalu bersyukur atas kehadirannya, dan perlu kita untuk mewaspadai dan kita jauhi dari segala perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Perlu kita ketahui bahwa di bulan suci Ramadan ini patut bagi kita untuk ketahui bahwa di bulan suci Ramadan ini patut bagi kita untuk selalu menghindari segala perbuatan-perbuatan maksiat. Tentu kita ketahui bahwa segala sesuatu yang buruk, segala perbuatan-perbuatan kita yang buruk itu merupakan salah satu daripada bisikan syaitan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Fatir ayat ke-6 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang artinya, sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memusuhi daripada bangsa syaitan, karena merekalah yang sangat-sangat mengganggu kita, yang sangat-sangat ingin menjerumuskan kita bersamanya ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, perlu kita untuk ketahui bahwa diwajibkan bagi kita untuk selalu berjihad melawan syaitan. Di dalam penjelasannya, jihad melawan syaitan itu ada dua tingkatan. Yang pertama, kita menolak daripadanya syubhat dan keraguan yang dilimpahkan syaitan kepada kita. Yang kedua, yaitu menolak syahwat
dan kehendak-kehendak yang rusak yang dilimpahkan syaitan kepada kita. Tentu kita harus ketahui beberapa senjata kita agar kita terhindar daripada dua tingkatan tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah telah menjelaskan, dengan ilmu dan kesabaran maka kita akan bisa untuk selalu berjihad melawan daripada gangguan-gangguan yang diberikan oleh syaitan kepada kita. Dengan ilmu, yakni dengan kita berpegang teguh terhadap kitab Allah dan sunnatullah. Dan yang kedua, yaitu dengan kesabaran, bahwa dengan kita mengamalkan ilmu, maka kita akan mampu untuk membersihkan jiwa dan raga kita dari segala jenis-jenis yang syaitan berikan kepada kita atau syaitan ganggu kepada kita dari segala macam maksiatnya. Itulah senjata bagaimana kita untuk menghindari segala jenis gangguan syaitan. Dan tips yang selanjutnya yaitu cara kita untuk melawan syaitan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, khususnya adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan. Ingin tahu bagaimana cara kita untuk melawan syaitan? Tentu ada banyak sekali cara. Akan tetapi di sini saya akan hanya menyebutkan 3 cara untuk kita bisa melawan atau jihad melawan gangguan-gangguan syaitan. Yang pertama, dengan cara kita beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sesungguhnya kita harus ketahui bahwa segala kekuatan, kekuasaan, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut untuk kita menyadari akan hal itu, dan wajiblah bagi kita untuk menyandarkan diri kita tidak lain hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita beribadah dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-99 sampai dengan 100. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun." Yang artinya, sungguh syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu jelas dalam ayat ini bahwa ketika kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang ikhlas, maka kita akan dihindarkan dari segala gangguan syaitan. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan pendapatnya akan hal ini, bahwa ketika syaitan mengetahui ada orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah, syaitan akan mengecualikan daripada gangguannya terhadap orang-orang tersebut. Hendaklah bagi kita untuk selalu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang kedua, yakni dengan kita berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan manusia ke muka bumi tidak sembarang, tidak semena-mena hanya menurunkan tanpa adanya petunjuk. Maka bagi kita umat mukmin, muslimin, mukminat, dimanapun kita berada, wajib bagi kita untuk selalu berpegang teguh terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sunnatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-36 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin.
yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yakni Al-Quran, kami biarkan syaitan menyesatkannya dan menjadi teman qaribnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Tentunya kita tidak mau untuk menjadi teman daripada syaitan, menemaninya di dalam api neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka dari itu, kepada para hadirin dan juga adik-adikku yang saya cintai dan saya muliakan, patutlah bagi kita untuk selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnatullah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, agar kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah dan Allah tidak akan pernah menyesatkan kita kepada jalan yang salah. Selanjutnya yang ketiga, yaitu dengan kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Ibnu Katsir rahimahullah memaknai daripada ayat yang berartikan aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Maksud daripada ayat tersebut yakni aku berlindung daripada agamaku, dunia dari gangguan syaitan. Maksud daripada ayat tersebut yakni aku berlindung daripada agamaku, duniaku, dan yang akan mencelakakanku. Maka dari itu sepatutnya, seyogyanya bagi kita untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu dalam lindungannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-97 sampai dengan 99. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Yang artinya, dan katakanlah ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku agar mereka tidak mendekati aku. Kita makhluk yang sangat lemah. Kita perlu untuk meminta perlindungan kepada yang kuat. Tiada yang kuat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu wajib bagi kita untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ceramah yang singkat ini saya berikan kepada para pemirsa dan juga adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita terhindar daripada segala sesuatu yang membinasakan kita, yakni gangguan syaitan. Segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang salah datang dari kebodohan saya pribadi. Cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.